Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang pengadaan dan kebutuhan manusia. Yang pertama itu dijelaskan oleh saya sendiri. Pengadaan dan pemenuhan kebutuhan manusia dalam human capital management berfokus pada perekrutan dan pemeliharaan karyawan yang produktif, terampil, dan termotivasi. Dengan memahami kebutuhan manusia serta memastikan pengadaan sumber daya manusia yang tepat, perusahaan dapat mencapai kinerja yang optimal dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dalam human capital management. Pengadaan dan pemenuhan kebutuhan manusia sangat penting untuk mendukung strategi bisnis perusahaan serta secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu terkait dengan tahap pengadaan kebutuhan manusia. Yang pertama itu ada perencanaan tenaga kerja, yaitu menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan strategi bisnis seperti pertumbuhan perusahaan dan peningkatan lini produk baru. Yang kedua itu ada rekrutmen, melakukan kegiatan pencarian kandidat baik secara internal yaitu promosi atau transfer karyawan maupun eksternal yaitu melalui iklan pekerjaan, job street atau pelatihan dari universitas. Selanjutnya itu ada seleksi dan penilaian, yaitu proses memilih kandidat yang paling sesuai melalui berbagai metode seperti wawancara, tes kemampuan, dan pemeriksaan latar belakang. Dan yang terakhir yaitu onboarding, yaitu fase memperkenal karyawan baru terhadap budaya, tujuan, dan prosedur perusahaan sehingga mereka dapat beradaptasi dengan cepat. Baik, selanjutnya pendekatan untuk memenuhi kebutuhan karyawan dalam human capital management. Yang pertama, kesejahteraan fisik, kedua, pengembangan karir dan pelatihan, ketiga, pengakuan dan apresiasi, keempat, kebutuhan sosial dan keterikatan, yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya, tugas dan pokok jabatan. Tugas jabatan merupakan tanggung jawab atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang karyawan yang menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu di perusahaan. Tugas ini berhubungan langsung dengan fungsi atau peran pekerjaan yang diemban. Pokok jabatan menyatakan fungsi utama atau esensi dari posisi tertentu dalam struktur organisasi. Pokok jabatan biasanya menguraikan tanggung jawab inti yang membedakan jabatan tersebut dari jabatan lainnya di organisasi. Analisis jabatan atau job analisis. Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasikan dan mendeskripsikan tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan kualifikasi yang diperlukan untuk suatu posisi pekerjaan dalam organisasi. Proses ini membantu perusahaan memahami apa yang dibutuhkan untuk setiap jabatan agar sesuai dengan tujuan organisasi serta mengoptimalkan sumber daya manusia. Berikut ini komponen dalam analisis jabatan, yaitu 1. Deskripsi jabatan, 2. Spesifikasi jabatan, 3. Kondisi kerja, 4. Hubungan dalam organisasi, 5. Tujuan jabatan. Analisis beban kerja. Analisis beban kerja adalah proses untuk mengevaluasi jumlah dan kompleksitas pekerjaan yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok di dalam organisasi, serta memastikan bahwa tugas tersebut dilakukan secara efisien dan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas kerja atau kesejahteraan karyawan. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi apakah sumber daya yang tersedia sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Berikut adalah beberapa langkah utama dalam melakukan analisis beban kerja. Yang pertama, identifikasi tugas dan aktivitas. Yang kedua, pengukuran waktu dan frekuensi. Yang ketiga, evaluasi kompleksitas tugas. Yang keempat, kapasitas karyawan. Yang kelima, distribusi beban kerja. Dan yang terakhir, penyesuaian beban kerja. Uraian pekerjaan atau job pekerjaan. Uraian tugas atau job description adalah catatan tentang tugas-tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi untuk suatu jabatan atau pekerjaan atas informasi dari proses analisis jabatan. Job desk juga menjelaskan tentang kemampuan, kriteria, dan spesifikasi yang diperlukan pada posisi jabatan. Selain itu, tercantum juga penanggung jawab
atau bawahan pada posisi jabatan tersebut. Job description adalah pernyataan tertulis yang memuat apa saja yang harus dilakukan oleh pekerja, bagaimana cara melakukannya, dan dalam kondisi apa pekerjaannya harus dilakukan. Evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Evaluasi pekerjaan adalah sebuah cara yang digunakan untuk mengukur nilai sebuah evaluasi. Evaluasi jabatan adalah sebuah proses yang sistematis untuk menentukan perbedaan nilai suatu jabatan dalam sebuah organisasi. Ada dua jenis evaluasi pekerjaan yang umum dipakai dalam sebuah organisasi, yaitu analytical job evaluation dan non-analytical job evaluation. Kami mengangkat studi case dari pengadaan dan pemenuhan kebutuhan karyawan dari PT Bakri Sumatera Plantation atau BSP. Pendekatan pengadaan dan pemenuhan kebutuhan manusia yang dilakukan oleh PT Bakri Sumatera Plantation berhasil meningkatkan keterikatan, kenyamanan, dan kepuasan karyawan, terutama bagi mereka yang bekerja di lokasi perkebunan yang jauh. Dalam strategi ini, PT BSP tidak hanya mampu mengatasi tantangan pengadaan sumber daya manusia, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan retensi karyawan dalam jangka panjang. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana perusahaan yang beroperasi di area terpencil dapat menerapkan strategi human capital management yang inovatif untuk mengatasi tantangan rekrutmen dan memenuhi kebutuhan karyawan secara efektif. Kesimpulannya, pengadaan dan pemenuhan kebutuhan manusia merupakan aspek penting dalam human capital management yang saling terkait. Organisasi harus memastikan bahwa proses pengadaan sumber daya manusia dilakukan secara efektif untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai. Setelah itu, pemenuhan kebutuhan manusia di tempat kerja, mulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri, perlu diperhatikan secara serius untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan karyawan dapat meningkatkan loyalitas, kinerja, serta daya saing organisasi. Pengadaan manusia atau karyawan berdasarkan siapa kemudian baru apa akan menimbulkan mismanagement dalam penempatannya. Terima kasih.